Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu topik di kuliah Tata Niaga Pertanian, yaitu dengan topik perilaku harga produk pertanian. Ya, jadi nanti kita akan melihat bagaimana perilaku harga di dalam produk-produk atau komoditas pertanian. Ya, jadi bagaimana pergerakannya, bagaimana bisa terjadi perubahan-perubahan tersebut. Ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, bahwa harga itu pada umumnya ditentukan oleh adanya hubungan yang terjadi antara permintaan dan penawaran. Jadi di dalam pasar, ya, harga yang terbentuk itu sebenarnya adalah ya hasil antara interaksi adanya permintaan dan penawaran, ya, adanya demand dan supply. Nah, tetapi dalam realitanya harga itu selalu berfluktuasi, ya, apalagi itu di bidang pertanian. Apalagi itu adalah komoditas pertanian, itu kan harganya fluktuatif, ya, beras gitu kan fluktuatif, ya, walaupun mungkin dikit ya fluktuasinya kalau untuk komoditas beras yang memang pokok dan juga dilindungi diatur oleh negara juga. Misalkan buah-buahan itu kan sangat fluktuatif, ya, buah salak misalkan kalau di Jogja Sleman itu sangat fluktuatif sekali, ya, pas puncak-puncaknya panennya bisa sangat murah anjlok, ya, tapi saat produksinya tidak tinggi, bisa naik, ya. Banyak contoh-contoh yang lain, ya, di bidang pertanian itu cukup mudah contohnya, rata-rata harganya itu sangat fluktuatif. Nah, kenapa kok bisa fluktuatif, bisa harganya berfluktuasi seperti ini? Nah, kurang lebih ada 3 alasan, ya. Yang pertama adalah karena naik turunnya pada permintaan, ya, memang dipengaruhi oleh permintaan, ya. Kalau di Indonesia, contoh mudahnya misalkan saat Lebaran, ya, saat Lebaran permintaan akan produk pertanian, ya, apalagi itu yang bahan pokok itu kan meningkat drastis, ya. Nah, dengan meningkat drastis, ya, barangnya kemudian nggak ada, langka. Nah, ini menyebabkan harganya menjadi naik. Nah, kebalikannya saat permintaan mulai turun, ya, kemudian harga penawarnya ada, produknya ada, sehingga harga akan turun, ya, supaya penjual itu menurunkan harga supaya ya cepat laku begitu, ya. Nah, jadi alasan yang pertama bisa fluktuasi memang karena adanya fluktuasi di permintaan atau di penawaran. Maaf, di permintaan. Nah, yang kedua adalah naik turunnya pada penawaran, ya. Kalau tadi dipengaruhi oleh permintaan, juga tentu dipengaruhi oleh penawaran, ya. Jadi saat tadi saya berikan contoh saat petani salak misalkan itu, ya, panen raya, sehingga barang yang ditawarkan sangat banyak, tinggi, ya. Nah, kemudian ini yang menyebabkan supply yang ada sangat tinggi sehingga harga turun, ya, jadi berpengaruh. Kemudian yang ketiga adalah adanya eksperimentasi dalam proses penentuan harga. Jadi para produser atau perusahaan, ya, kadang memang melakukan eksperimentasi dalam penentuan harga karena memang masing-masing produsen atau mungkin itu pabrik, ya, itu perlu membuat strategi, ya, supaya nanti dia menyesuaikan dengan tujuan perusahaan, ya. Dia akan bereksperimen dengan penentuan harga, ya, misalkan dengan kegiatan promo, kadang adanya promo tertentu, ya, dia mencoba menurunkan harga, ya, supaya bisa menggait pelanggan-pelanggan baru misalkan dan lain sebagainya. Jadi itu juga mempengaruhi fluktuasi harga. Nah, jenis fluktuasi sendiri itu ada 5 macam. Nanti kita akan lihat masing-masing seperti apa jenis fluktuasi tersebut. 5 jenis fluktuasi harga ada 5, yaitu yang pertama adalah variasi harga musiman, kemudian variasi harga tahunan, kemudian tren, kemudian pergerakan harga sesuai siklus, dan yang terakhir adalah pergerakan harga random atau tidak teratur acak gitu, ya. Nanti kita akan lihat seperti apa masing-masing jenis fluktuasi tersebut. Kita mulai dari yang pertama, yaitu fluktuasi variasi harga musiman. Nah, jenis fluktuasi harga ini cenderung mengikuti pola sepanjang tahun, dan jika diamati pola ini selalu sama sepanjang tahun. Pada kenyataannya semua harga pertanian mengikuti pola ini, yaitu pola yang bersifat musiman, ya. Jadi memang untuk komoditas pertanian cenderung mengikuti pola yang musiman seperti ini. Fluktuasi musiman ini biasanya terjadi di saat ada pola yang relatif teratur, ya, pada perubahan pada penawaran dan permintaan. Nah, ini contoh
Selama musim hujan di Indonesia, maka penawaran beberapa jenis buah-buahan dan sayur-sayuran, ya durian, kelengkeng, rambutan, dan lain-lain itu akan mencapai puncaknya. Karena pada bulan-bulan tersebut biasanya panennya akan mencapai produksi yang optimal, yang puncaknya. Sehingga barang yang ada tinggi, penawaran yang ada semakin tinggi, sehingga harga akan mendekati titik yang terendah ya. Karena barangnya tadi yang ditawarkan banyak, suplainya melimpah gitu ya. Sehingga harga pun mencapai titik yang terendah. Nah, iklim dan permintaan musiman untuk beberapa komoditi adalah faktor yang penting yang menyebabkan fluktuasi harga musiman. Karena produksi untuk hasil pertanian ini sangat bergantung pada cuaca yang berlangsung. Ya. Maka ada saat harga itu akan rendah dan ada saat harga itu akan tinggi. Sehingga tren harga musiman untuk beberapa hasil pertanian itu mencerminkan dasar musiman pada proses produksi. Nah, jadi iklim ya, kemudian cuaca ini sangat berpengaruh ya terhadap harga musiman ini ya, karena produksinya juga sangat bergantung gitu ya. Nah, untuk beberapa hasil pertanian dan barang-barang konsumen tertentu, variasi harga musiman sebagian besar disebabkan oleh berbagai hari raya atau hari libur nasional gitu ya, yang selama setahun yang mempengaruhi permintaan untuk komoditi-komoditi tersebut ya. Tadi saya awal contohkan saat Lebaran itu kan permintaan pada barang-barang kebutuhan pokok gitu ya, itu semakin banyak, tinggi ya, sehingga ini akan mempengaruhi pada harga. Nah, untuk buah-buahan dan sayur-sayuran, variasi musiman ini juga dipengaruhi oleh keadaan hasil pertanian yang mudah busuk ya, perishable ya. Sehingga hal ini juga mempengaruhi variasi musiman di dalam produksinya. Makin komoditas tersebut mudah busuk, tidak tahan lama, semakin tinggi variasi harganya. Sebagai contoh ya, nanas dan tomat segar dan kaleng adalah gambaran yang baik. Buah segar, nanas dan tomat adalah komoditi yang mudah rusak. Sedangkan buah dalam kaleng lebih tahan lama. Pada umumnya, buah-buahan yang segar itu akan mempunyai variasi harga yang tinggi. Tetapi untuk buah-buahan dalam kalengan sedikit variasi harganya. Ya, jadi memang benar seperti ini ya. Kalau kalian lihat realitanya di lapangan kan buah-buahan segar itu sangat banyak, tinggi variasinya. Ya, tadi saya contohkan salak itu pas murah-murahnya ya murah banget gitu ya, karena panen raya gitu ya. Tapi kalau memang itu bukan musimnya, ya itu harganya naik ya. Durian juga sama ya. Durian itu kalau di luar musimnya ya tentu akan mahal, tapi pas sudah puncak-puncaknya panenan ya itu akan turun gitu ya. Beda kalau itu buah yang dalam kaleng ya, karena buah dalam kaleng itu relatif lebih awet gitu ya. Penyimpanan bisa lebih lama, sehingga resikonya juga lebih rendah ya dalam penyimpanan dan sebagainya, sehingga variasi harganya akan semakin rendah ya. Tidak ada variasi gitu ya harganya. Nah, perubahan harga musiman itu akan relatif besar pada komoditi yang mempunyai waktu panen atau pemasaran yang singkat. Buah melon, semangka, dan kelengkeng adalah beberapa contoh buah-buahan yang mempunyai waktu pemasaran singkat dibandingkan dengan telur dan daging ayam, serta lainnya yang mempunyai waktu panen dan pemasaran yang panjang gitu ya. Jadi waktu panen dan juga pemasaran itu berpengaruh juga ya, di sini terhadap perubahan harga gitu ya. Kemudian fluktuasi musiman pada harga juga ditentukan oleh karena penyimpanan ya. Kemudian kredit, perubahan risiko yang mungkin terlibat dalam penanganan produk tersebut sepanjang waktu ya. Jadi bagaimana penyimpanan terhadap komoditas tersebut, kemudian kredit, ya, kemudian perubahan risiko, nah, ini juga mempengaruhi terhadap fluktuasi harga musiman. Pada negara-negara berkembang, fluktuasi harga untuk beberapa hasil produksi pertanian musiman itu lebih besar karena beberapa fasilitas penyimpanan masih jarang dan mahal, serta resiko yang harus diperhatikan. Ya, jadi negara-negara berkembang biasanya di sini mereka belum punya fasilitas ya untuk penyimpanan, storage produk-produk pertanian ya, sehingga barangnya mungkin lebih mudah rusak dan sebagainya, sehingga ini berpengaruh ya terhadap variasi harga produk tersebut.
Nah, itu tadi adalah variasi harga musiman. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk variasi harga yang tahunan. Nah, metode yang digunakan dalam penentuan harga pada pasar persaingan sempurna dapat diterapkan secara langsung untuk menunjukkan variasi harga dari tahun ke tahun. Nah, fungsi permintaan dan penawaran mungkin akan menggambarkan sebagai rata hasil per tahun dengan harga tahunan yang mengubah kenaikan dari beberapa fungsi ini. Nah, di dalam sektor pertanian, faktor utama dalam keanekaragaman harga itu adalah perubahan yang terjadi pada penawaran. Penawaran yang tersedia tiap tahun itu didasarkan pada produksi yang terjadi, kemudian juga impor, serta sisa persediaan panen yang sebelumnya. Jadi barang yang ditawarkan ya itu dipengaruhi oleh produksi yang terjadi, ya berapa jumlah produksinya, berapa yang kita impor, kemudian berapa sisa persediaan barang komoditas tersebut dari panen yang periode sebelumnya. Nah, fluktuasi tahunan ini di dalam produk komoditi pertanian sangat rentan ya terhadap beberapa faktor ekonomi maupun non-ekonomi. Permintaan bisa mengubah fluktuasi melalui permintaan ekspor barang-barang, variasi harga dari komoditi substitusi, dan juga kenaikan sistematis ya dari populasi serta pendapatan. Jadi fluktuasi tahunan ini dipengaruhi oleh beberapa hal tadi ya. Bisa permintaan ekspor barang-barang ya, kemudian variasi harga ya, karena kalau permintaan ekspor itu ya kalau permintaannya untuk ekspor tinggi ya maka kan barang yang ada di dalam negeri sedikit ya, ini kan berpengaruh ya. Variasi harga dari komoditi substitusi ini juga ya, makin banyak komoditas atau produk yang bisa mensubstitusikan ya ini kan pelanggan memiliki banyak pilihan ya. Tapi kalau itu tidak ada substitusinya, nah ini kan harga bisa dimainkan ya. Tapi kalau banyak substitusinya, nah ini kan ketika harga barang tersebut mahal, lah orang bisa beralih ke barang yang lain tersebut gitu ya. Kemudian juga kenaikan sistematis ya dari populasi maupun serta pendapatan. Jadi jumlah penduduk, pendapatan ini juga berpengaruh terhadap fluktuasinya harga tersebut. Nah, variasi harga yang besar dari tahun ke tahun terjadi pada komoditi yang tidak dipengaruhi oleh kebijakan harga atau supporting price. Produksi pertanian yang mempunyai variasi harga tahunan yang besar, hal ini karena beberapa faktor. Ya, yang pertama adalah hasil panenan mudah terpengaruh oleh kondisi cuaca dan hama penyakit. Ya, makin rentan ya terhadap perubahan cuaca penyakit. Nah, ini kan resiko makin tinggi ya, sehingga variasi harga juga semakin tinggi nantinya ya. Kemudian yang kedua adalah luas lahan pertanian yang ditanami dan yang dipanen setiap tahun berubah ya. Makin tidak menentu luas lahannya ini kan juga berpengaruh nantinya akan terhadap variasi harga. Kemudian yang terakhir adalah elastisitas harga dari permintaan untuk beberapa komoditi pertanian itu adalah sangat tidak elastis ya. Jadi ada beberapa komoditas yang seperti itu. Jadi ketika terjadi perubahan harga, nah itu tidak berpengaruh ya, atau pengaruhnya itu sangat kecil ya terhadap permintaan. Nah, ini terutama untuk barang-barang kebutuhan pokok ya, karena kan sudah menjadi kebutuhan pokok ya mau nggak mau orang akan membeli sehingga ya tidak elastis ya dia. Walaupun ada perubahan harga naik, ya permintaannya tidak berubah signifikan gitu ya. Sehingga apabila terjadi sedikit pergeseran perubahan penawaran mengakibatkan fluktuasi harga yang besar ya. Kemudian variasi harga yang berikutnya adalah tren, nomor 3 tren. Tren atau kecenderungan yang terjadi pada beberapa harga komoditi pertanian itu dikaitkan dengan tingkat inflasi dan deflasi di dalam perekonomian dan beberapa faktor yang khusus dari produk hasil pertanian. Ya, jadi tren yang terjadi itu dikaitkan dengan adanya inflasi maupun deflasi dalam perekonomian ya. Serta juga ada nanti faktor-faktor yang khusus dari produk hasil pertanian. Nah, hal ini termasuk dalam perubahan-perubahan dalam taste, selera ya. Juga preference, pilihan pada konsumen. Nah, kenaikan produksi dan pendapatan serta perubahan teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Ya, jadi faktor-faktor tadi itu termasuk tadi adanya perubahan taste, selera, preference ya.
Ya contoh sekarang ternyata di masa pandemi seperti ini, orang kemudian sering banyak di rumah, mereka banyak melakukan kegiatan. Salah satunya adalah berkebun. Orang mulai senang ya punya hobi dengan namanya tanaman gitu ya. Sehingga sekarang terjadi perubahan selera taste ya, orang banyak yang suka tanaman-tanaman hias ya, sehingga ini menjadi tren ya. Sekarang tren ya booming mengenai berbagai macam jenis tanaman. Ini salah satu faktor juga yang mempengaruhi adanya variasi tadi yang berupa tren. Oke, kemudian adanya distributed lag response ya, atau respon keterlambatan penyebaran. Itu juga merupakan faktor lain penyebab perubahan jangka panjang berbagai variabel ekonomi. Ya, jadi adanya respon keterlambatan penyebaran ini juga menjadi penyebab ya perubahan jangka panjang. Respon ekonomi bagaimana juga tidak berubah secara mendadak ya. Jadi karena ekonomi apalagi di dalam kita bicara nasional itu perubahannya tidak mendadak ya. Pasti akan ada lag ya, ada lag keterlambatan ya. Nah, perubahan yang ditawarkan adalah lambat atau lag dan kemungkinan distribusi melalui waktu. Sehingga apabila diamati, kenaikan harga di periode atau tahun ke-1 mengakibatkan ya kenaikan jumlah yang ditawarkan pada periode kedua atau ketiga atau periode yang lain. Jadi adanya kenaikan harga di periode sekarang ya. Nah, kadang ini mengakibatkan kenaikan jumlah yang ditawarkan baru pada periode-periode yang berikutnya karena adanya distributed lag response tadi. Ya. Kemudian variasi harga yang berikutnya adalah karena adanya pergerakan harga sesuai siklus. Nah, di samping variasi harga musiman dan tahun yang dapat mengikuti pola harga yang teratur, ada pula pola variasi mengikuti siklus. Nah, produksi hasil ternak dan harga-harganya adalah sangat baik dijadikan contoh terjadinya siklus produksi. Ketika proses produksi itu bertambah, maka harga akan jatuh. Dan sebaliknya jika produksi itu menurun, harga akan naik. Ya karena kalau produksi kita bertambah, supply melimpah ya sehingga nanti harga akan turun. Tapi kalau produksinya dikit, harga barang itu langka di pasaran, dalam artian jumlahnya sedikit gitu ya, supply-nya sedikit, ya maka harga akan naik ya kebalikannya. Nah, melalui semua itu, siklus tersebut itu dapat dijelaskan dengan yang namanya model cobweb. Cobweb itu bahasa Inggris artinya adalah sarang laba-laba. Karena nanti kalau kita buat secara grafik memang menyerupai sarang laba-laba. Nanti akan saya jelaskan lebih rinci di slide berikutnya. Yaitu apa itu model cobweb ya? Model cobweb adalah teori yang menjelaskan komponen siklus dari pasangan jumlah harga tertentu melalui jalur waktu, time path ya. Jadi bagaimana siklus ya pasangan jumlah harga tertentu yang melalui jalur waktu ya, time path. Nah, pada model ini harga-harga dan jumlah yang ditawarkan digambarkan saling berhubungan sebagai mata rantai kausalitas ya yang menyebabkan sebab akibat gitu ya, yang berlangsung berulang-ulang. Nah, harga yang tinggi akan menyebabkan produksi yang tinggi, kemudian setelah terjadi penawaran yang tinggi mengakibatkan harga yang rendah. Ya, tadi harga yang tinggi ya. Petani ya tahu bahwa harga cabai di periode yang lalu itu tinggi. Wah, kemarin di musim yang lalu petani bisa menjual harga tinggi ya. Wah, bisa menjual cabai sampai 18.000 misalkan. Wah, sampai 20.000. Wah, kemudian melihat harga tersebut tinggi, di periode yang sekarang, berangkat dari harga yang lalu, wah harganya kemarin dapat bagus, maka petani kemudian pada menanam cabai semua. Ya. Karena banyak yang menanam cabai, produksinya menjadi tinggi, melimpah, supply melimpah. Nah, penawarannya tinggi ya, harga menjadi rendah. Nah, harga itu menjadi rendah, di periode yang berikutnya direspon ya. Wah kemarin dapat cabainya harganya nggak bagus. Sekarang nggak begitu banyak, dikurangi produksi luas tanamnya gitu ya, sehingga produksinya akan rendah. Nah, karena sekarang supply-nya sedikit ya, penawarannya rendah, maka kebalikannya harga menjadi tinggi. Ini kan seperti siklus, terus berulang-ulang. Inilah yang disebut sebagai teori model cobweb atau sarang laba-laba. Ini kita akan lihat bagaimana itu model cobweb ya.
Nah, sebelum ke sana saya akan jelaskan mengenai keseimbangan pasar ya. Keseimbangan pasar itu ada dua, yaitu keseimbangan secara statis dan dinamis. Keseimbangan statis akan mempertahankan keseimbangan di luar periode waktu yang diperhitungkan. Jadi yang statis itu mempertahankan di luar periode. Nah, setelah jangka waktu tertentu, equilibrium, titik keseimbangan itu akan mengalami perubahan. Ya, bisa dari harga, jumlah, pendapatan, selera, teknologi, dan lain-lain. Nah, ini disebut sebagai keseimbangan dinamis. Ya, jadi setelah jangka waktu tertentu, equilibrium mengalami perubahan. Ya, jadi titik temunya ya antara permintaan penawaran itu berubah-ubah ya, dinamis ya, mengikuti banyak faktor tadi ya, harga, jumlah, pendapatan, dan lain sebagainya. Nah, ini disebut sebagai keseimbangan dinamis. Nah, nanti ini kaitannya dengan nanti cobweb ya. Jadi model cobweb ini pertama kali dijelaskan oleh Nicholas Kaldor tahun 38 ya, di mana dia adalah seorang ekonom ya. Dia menjelaskan bahwa siklus hubungan harga dengan jumlah penawaran dan permintaan agregat barang dari waktu ke waktu. Nah, keseimbangan itu dapat dibentuk hanya melalui serangkaian penyesuaian yang berlangsung selama beberapa periode berturut-turut. Ya, jadi equilibriumnya itu terjadi penyesuaian terus ya, di mana akan berlangsung selama beberapa periode. Nah, jadi ini adalah grafik ilustrasi yang menunjukkan model cobweb. Jadi bentuknya dia adalah seperti sarang laba-laba sehingga disebut sebagai model cobweb. Jadi bagaimana bisa terjadi siklus seperti ini? Ya, jadi mula-mula kan dimulai dengan adanya petani yang memperoleh harga tinggi di periode sebelumnya, gitu ya. Saya berikan contoh, misalkan tadi petani cabai berangkat dari pengalaman harga yang musim lalu, petani bisa menjual cabai dengan harga yang tinggi, gitu ya, misalkan dapat harga 20.000, sehingga tahu harganya bisa tinggi, petani kemudian tertarik ingin menanam memproduksi cabai, sehingga produksinya tinggi ya, karena semua meningkatkan produksi cabai, produksi tinggi. Nah, karena produksi tinggi maka berarti penawaran tinggi, supply-nya meningkat, melimpah. Nah, karena barangnya melimpah, supply-nya tinggi, maka harga menjadi turun atau rendah. Nah, karena harga turun atau rendah, nah ini direspon pada periode yang berikutnya. Sehingga petani mengurangi produksinya, ya, produksinya turun atau rendah. Nah, karena produksi turun dan rendah, supply-nya dikit, nah harga naik. Siklus ini menjadi siklus. Ya, inilah yang disebut sebagai model cobweb. Nanti akan saya jelaskan contohnya untuk beberapa kasus ya, karena memang ada beberapa kasus untuk cobweb ini. Ya, jadi ini contoh tadi ya, petani bawang merah akan memproduksi satu jenis tanaman dalam 1 tahun. Petani bawang yang akan mengharapkan tanaman yang tumbuh tahun ini, namun dengan asumsi ya harga bawang tahun ini akan sama dengan harga pada tahun yang lalu. Ya, jadi kadang petani punya asumsi ya berdasarkan harga pada periode yang lalu. Namun permintaan yang ada berdasarkan harga tahun ini. Ya, jadi ini adalah faktor utama kenapa bisa terjadi model cobweb. Ya, jadi yang pertama memang karena adanya tenggang waktu antara keputusan berproduksi dengan realisasi produksi. Ya, jadi proses produksi itu memerlukan waktu lama, sehingga kemarin sudah diputuskan keputusan produksinya, ya mau nanam berapa luas lahannya. Nah, dalam pelaksanaannya ini kan membutuhkan waktu. Yang kedua adalah produsen itu dalam membuat rencana ini dipengaruhi oleh harga saat ini dan harga periode sebelumnya. Jadi memang dipengaruhi oleh harga saat ini dan juga harga periode sebelumnya. Nah, harga saat ini nih, yang poin nomor 3, merupakan fungsi penawaran saat ini dan dipengaruhi produksi waktu berikutnya. Ya, sehingga ini bisa terjadi yang namanya model cobweb. Nah, ada beberapa asumsi yang perlu diperhatikan dalam menggunakan model ini. Yang pertama adalah harga ditentukan oleh struktur persaingan. Ya, jadi harga itu ditentukan oleh struktur persaingan. Jadi produsen di sini adalah sebagai price taker, bukan price maker. Ya. Kemudian harga ditentukan oleh pergeseran produksi dalam jangka yang sangat pendek. Kemudian rencana produksi bergantung pada harga saat ini ya tentu ya, karena produksi menggunakan pada saat ini ya, maka harga yang digunakan adalah harga saat ini.
Kemudian dibutuhkan waktu antara perubahan harga dan perubahan produksi. Ya, karena kan proses produksi penanaman tanaman itu membutuhkan waktu, sehingga ada waktu yang itu mungkin bisa menjadi terjadinya perubahan harga. Kemudian siklus harga jumlah ditransaksikan tergantung persamaan produksi aktual dan produksi direncanakan. Ya, kemudian asumsi yang berikutnya adalah permintaan dan penawaran bersifat elastis. Ya, jadi asumsinya adalah permintaan maupun penawaran bersifat elastis. Nah, ini supaya semakin jelas, saya akan berikan beberapa contoh kasus cobweb. Yang pertama adalah kasus cobweb untuk siklus pada fluktuasi yang tetap. Ilustrasinya adalah ya, pada kondisi keseimbangan pasar, QS sama dengan QD. Ya. Saat equilibrium seimbang, ya, QS itu adalah jumlah barang yang ditawarkan, ya, quantity of supply, sama dengan QD. Ya, ini penawaran, ya, penawaran, QD adalah permintaan. Ya. Pada saat seimbang, equilibrium adalah saat QS sama dengan QD. Harga cabai merah itu sebesar 200.000 dan jumlah produksinya adalah 20 kilo. Nah, tetapi karena terjadi ledakan hama dan jumlah cabai merah yang ditawarkan di pasar turun menjadi 10 kg. Wah, ini contohnya terjadi hama sehingga terjadi penurunan produksi. Ya, yang semula produksi 20 turun menjadi 10 kilo. Nah, maka yang terjadi adalah satu, terjadi kenaikan harga menjadi 250.000. Yang semula 200.000 menjadi 250.000. Ya, karena kan terjadi penurunan supply tadi, ya, karena adanya hama, barang susah, harga naik. Sehingga poin kedua, ketika harga naik, para produsen itu berusaha menambah jumlah produksi. Ya, karena harga naik, produsen ingin menambah jumlah produksi. Hingga pada periode tertentu jumlah produksi cabai merah meningkat kembali menjadi 25 kg, naik dari periode sebelumnya. Nah, meningkatnya produksi cabai merah menyebabkan banyaknya cabai merah yang terdapat di pasar, ya, sehingga mendorong turunnya harga menjadi 100.000. Nah, sekarang menjadi turun menjadi 100.000. Nah, turunnya harga ini menyebabkan produsen mengurangi penawaran cabai merah menjadi 15 kg lagi, begitu seterusnya. Jadi seperti siklus tadi, ya. Nah, mula-mula itu keseimbangan di titik ini, ya, QS sama dengan QD, ya. Ya, di sini titik ini. Di mana harga adalah di situ adalah saat harga 200.000. Nah, karena adanya tadi hama tadi, ya, sehingga yang semula seimbangan ada di titik jumlah 20 turun, ya, menjadi 10, ya. 10 kg produksinya. Nah, karena jumlah barang yang ditawarkan sedikit, harga menjadi naik, ya. Kemudian naik, ya. Harga naik menjadi 250.000. Nah, karena pernah ada kenaikan harga ini, maka di periode berikutnya petani merespon sehingga meningkatkan produksi, sehingga produksi itu naik menjadi, ya, ini bergeser ke sini, naik produksinya menjadi 25 kg. Nah, karena terjadi kenaikan produksi, supply melimpah, sehingga terjadi penurunan harga yang semula 250.000 turun, ya, menjadi 100.000. Ya, 100.000. Nah, kemudian karena harganya murah, ya, kemudian di periode berikutnya, ya, maka produksinya akan berkurang kembali lagi, ya. Seterusnya dan seterusnya. Ini seperti siklus, ya, yang contohnya ini adalah siklus fluktuasi yang tetap. Ini adalah contoh yang pertama. Yang kedua adalah contoh kasus cobweb pada siklus pada titik keseimbangan. Nah, pada kondisi keseimbangan pasar, QS sama dengan QD tadi, ya, supply sama dengan demand, harga cabai merah sebesar 200.000. Maka jumlah produksi saat keseimbangan harga 200.000, jumlah produksi 20 kilo. Nah, kemudian pada waktu tertentu naik, ya, misalkan menjelang pemilu, ya, karena adanya pemilu, maka harga menjadi naik menjadi 250.000. Nah, maka satu, produsen memperbesar jumlah produksi tetapi tidak sebesar dalam kasus satu. Nah, tadi kan yang kasus pertama perubahan cukup signifikan, ya. Nah, dalam kasus ini petani merespon dengan memperbesar jumlah produksi, ya. Tetapi tidak sebesar, ya, tidak sebesar kasus satu.
Ya, jadi tidak besar perubahannya, sehingga naik hanya 2 kilo, produksinya hanya naik 20 kg. Nah, hal ini mengakibatkan harga cabai merah turun menjadi 185. Ini 185 ya. Ya, ini juga mengakibatkan penurunan harga yang juga tidak signifikan. Jadi hanya turun 15.000 menjadi 185.000. Nah, tidak sebesar dalam kasus pertama. Penurunan harga ini menyebabkan produsen mengurangi jumlah produksinya kembali menjadi 19 kilo. Ya, jadi ini juga perubahannya sedikit-sedikit ya. Hanya menjadi 19 kilo. Demikian seterusnya sehingga siklus berputar kembali. Nah, apa bedanya dengan kasus pertama? Perbedaan dari kasus 1 dan 2 adalah pada kasus 2 kurva penawarannya yang di sini adalah kurang elastis ya, sehingga menyebabkan siklus itu mendekati harga keseimbangan yang lama. Nah, ini adalah grafiknya. Jadi kita lihat di titik yang berwarna merah, ini adalah keseimbangan awal. Ya, GS sama dengan GD. Mula-mula ada di titik keseimbangannya adalah saat petani berproduksi sejumlah 20 kg. Ya, di mana harganya 200.000 ya. Nah, misalkan tadi diberikan contoh, adanya pemilu gitu ya, naik harga. Naik menjadi 250.000 ya. Nah, ada kenaikan harga ini ya, tapi petani kemudian merespon untuk meningkatkan produksi di periode berikutnya ya, bergeser ya. Tapi perubahannya itu tidak sebesar perubahan pada kasus yang pertama tadi, sehingga naik hanya 2 kilo menjadi 22 kilo. Nah, saat petani memiliki supply sebesar 22 kilo ya, maka harga turun. Nah, di sini juga penurunan harganya juga tidak signifikan dari titik keseimbangan ya. Sehingga harga berikutnya adalah menjadi 185. Nah, harganya turun, nah maka direspon lagi dengan mengurangi produksi cabai, tapi hanya sedikit juga, hanya menjadi 19, sehingga harga akan kembali naik. Ya, begitu seterusnya siklusnya menjadi seperti pada grafik tersebut. Nah, yang berikutnya adalah cobweb pada siklus pada jarak yang membesar. Nah, pada kasus 3 ini kurva penawarannya sangat elastis, sehingga pertambahan jumlah produksi sebagai akibat dari kenaikan harga relatif besar. Hal ini menyebabkan siklus menjurus pada eksplorasi harga. Ya, jadi ini adalah saat kurva penawarannya itu sangat elastis ya. Jadi contohnya di sini adalah gambarnya seperti ada gambar yang mula-mula QS sama dengan QD, keseimbangan pada produksi sebesar 20 kg, mula-mula 200.000 ya. Kemudian terjadi penaikan harga menjadi 250.000 ya. Misalkan pada periode tertentu, misalkan saat hari raya dan sebagainya naik. Nah, di sini sangat elastis ya, maka terjadi perubahan ya penawaran ya, sehingga dengan perubahan harga ini direspon dengan peningkatan produksi dari 20 kilo menjadi 27 kilo. Perubahannya cukup banyak. Nah, karena petani produksi sebesar 27 kilo, harga kemudian anjlok turun yang mula-mula 250 menjadi 100. Ini kan ya, ini perubahannya sangat signifikan. Jadi kebalikannya kalau dengan kasus 2 tadi, petani hanya merespon dengan jumlah sedikit. Nah, ini kebalikannya. Petani merespon ya dengan elastis. Jadi perubahannya sangat besar. Nah, harga turun dari 100, nah kemudian ngurangi lagi ya. Dikurangi ya menjadi 9 ya, berkurang menjadi 9 kg, sehingga harga juga kembali naik menjadi 250.000 dan seterusnya. Jadi yang ini adalah jarak yang membesar. Nah, kemudian variasi harga yang berikutnya adalah pergerakan harga randomnya. Jadi itu tadi adalah yang poin keempat ya, variasi karena adanya siklus tadi. Nah, untuk yang kelima adalah pergerakan harga random. Ada variasi dalam harga yang tidak terpola secara pasti atau sistematis dan mungkin dapat dikatakan terjadi begitu saja, random ya. Jadi tidak dipengaruhi oleh mungkin tadi, kalau yang tadi kan ada tren, ada mungkin variasi harga musiman, tahunan, tapi terkadang ada juga terjadi perubahan harga itu karena random, terjadi begitu saja, acak. Nah, pergerakan ini mengacu pada pergerakan harga yang tidak diperkirakan atau tidak diharapkan. Ya,
tidak diperkirakan atau tidak diharapkan yang disebabkan oleh kekuatan yang tidak diantisipasi seperti adanya penempuan, kemudian serangan hama, ya adanya mungkin bencana ya, ada angin, banjir dan lain-lain yang tidak terjadi lagi pada interval yang dapat diperkirakan. Sebagai contoh, walaupun angin topan mungkin diperkirakan pada beberapa bulan di beberapa tempat, intensitasnya atau kerusakannya tidak dapat diperkirakan. Oleh karena itu, dampak yang mungkin mereka miliki pada harga komoditi pertanian akan sangat tidak dapat diperkirakan. Di samping itu, saat ini pola pergerakan random juga diamati karena adanya perubahan siklus ekonomi, seperti adanya resesi atau depresi dan recovery. Nah, perubahan lain yang terjadi akibat adanya perubahan yang relatif besar dinamakan perubahan struktural, seperti adanya krisis ekonomi, jatuhnya rupiah, liberalisasi perdagangan, dan peristiwa lain di mana dampak dari perubahan dalam penawaran ataupun permintaan dilakukan melalui dummy variabel. Jadi intinya adalah dalam komoditas pertanian ini juga bisa dipengaruhi oleh tadi hal-hal yang tidak dapat diperkirakan, ya, bencana terutama mungkin itu yang sulit diperkirakan, atau mungkin adanya krisis tadi dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang itu mempengaruhi variasi perubahan harga terutama di komoditas pertanian. Nah, jadi demikian penjelasan saya terkait materi pada topik perilaku harga produk pertanian. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf ya. Terima kasih yang sudah memperhatikan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan nanti berikan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.